wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Susi Alipah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal, dan bersama saya ada Bu Nur yang akan melakukan kegiatan supervisi klinis. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Ya. Baiklah, untuk wawancara praobservasi ini akan saya mulai, di mana wawancara observasi ini adalah bertujuan untuk saya menggali kemampuan dari rekan sejawat saya yang akan saya observasi. Ini bersama dengan Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Bu Susi. Gimana nih kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelumnya Bu Nur perkenalkan diri, siapa Bu Nur dan Bu Nur ini mengajar kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fosia, saya guru kelas 2 di SD Negeri Bulakwaru 01, dan saya hari ini beserta Bu Susi Alipah akan melakukan supervisi di kelas 2 dengan materi perkalian adalah penjumlahan berulang dengan angka yang sama. Terima kasih Bu Nur atas sesi perkenalannya. Saya tanya ini bagaimana nih perasaan Bu Nur akan saya lakukan supervisi ini. Pertama, saya merasa sangat senang karena memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi pada diri saya sendiri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nanti tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki lagi di kemudian hari. Apa nih tujuan dari pembelajaran yang akan saya observasi nih Bu Nur? Ya, tujuannya banyak. Ya, salah satunya dengan adanya penjelasan dari guru, peserta didik dapat memahami perkalian yang dilakukan dengan penjumlahan berulang dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian 2 angka dengan benar. Dan yang ketiga, dengan adanya penjelasan dari diri saya, dari guru pendidik, peserta didik dapat melengkapi tabel perkalian dengan benar. Oke, luar biasa nih tujuan pembelajarannya. Lalu ini nih, apa sih hal-hal yang ingin atau Bu Nur harapkan akan dikembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid ataupun dari diri Bu Nur itu sendiri? Untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya sendiri ingin mengembangkan kemampuan kompetensi guru saya sendiri, ya, dan memenuhi kebutuhan belajar bagi para siswa yang beragam. Oke, mengembangkan kompetensi diri untuk memenuhi kebutuhan siswa didik, siswa atau peserta didik Bu Nur yang beragam dengan karakteristiknya ya Bu Nur ya. Ini nih, apa sih atau adakah tantangan yang Bu Nur hadapi dalam mengajarkan tadi mata pelajaran yang akan Bu Nur sampaikan ini tentang matematika ya Bu Nur? Iya, matematika. Ada nggak Bu Nur? Ada tantangannya, yaitu saya mengejar kelas rendah yang terkadang si siswa itu karena umurnya mungkin masih aktif dengan keaktifan sendiri, jadi saya mengkondisikan kelasnya itu rada susah, rada sulit, sehingga untuk memaksimalkan anak itu masih belum maksimal sesuai dengan kemampuan mereka. Terus mereka sering bermain di kelas, masih sering ledek-ledekan ataupun usil sama temannya, sehingga materi yang saya sampaikan kadang ada yang belum paham gitu. Tapi selebihnya mereka senang dengan adanya alat peraga yang saya buat. Jadi nanti Bu Nur akan melakukan inovasi pengembangan dalam rangka supaya pembelajarannya itu lebih bermakna.
apa nih yang akan Bu Nur lakukan dalam rangka tersebut, yaitu mengembangkan pembelajaran yang Bu Nur harapkan. Saya rencananya insya Allah akan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan anak-anak sehingga lebih senang, kreatif, aktif begitu, dengan nyanyian ya mereka lebih senang, video ya itu mereka lebih menarik ya, sehingga mereka akan lebih cepat menangkap materi dari saya. Selain itu ada lagi nggak Bu Nur? Oh ada ya. Saya akan mengembangkan kegiatan pembelajaran saya dengan pendekatan berdiferensiasi. Pendekatan berdiferensiasi. Jadi kira-kira persiapan apa saja nih yang Bu Nur lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan yang pertama, saya menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas. Dan yang kedua, menyiapkan media pembelajarannya ya, untuk biar anak didik itu menyenangkan ya. Dan alat peraga yang saya buat sendiri sehingga untuk memudahkan dalam proses pembuatannya dan proses pembelajarannya. Wah, luar biasa sekali ini. Nanti saya penasaran nih nanti kegiatan pembelajarannya akan seperti apa. Ini luar biasa sekali dengan tadi yang disebutkan akan mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kompetensinya Bu Nur itu, yaitu menyiapkan materi, kemudian ada nyanyiannya, ada alat peraganya nanti untuk supaya anak lebih memahami gitu ya Bu Nur. Lalu selain itu tadi juga ada video-video yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Oke Bu Nur, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas, dan terima kasih atas waktunya Bu Nur sudah mau saya wawancarai, yaitu wawancara pra-observasi supervisi pembelajaran. Terima kasih juga sama-sama Bu Sisi Alifa. Baiklah, begitu wawancara kami. Saya selaku observer dan yang akan diobservasi adalah Bu Nur Foisia. Beliau adalah guru kelas 2 di SD Negeri Bolak Baru 01. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Untuk sebelum mulai kita pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Mari kita bersama. Sehat semuanya ya hari ini. Sebelumnya kemarin Ibu sudah mengajarkan pelajaran atau materi tentang penjumlahan. Untuk hari ini guru akan melanjutkan materinya tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan iya, akhirnya sudah bisa dengan perkalian penjumlahan berulang. Sudah bisa apa belum? Semua barangkali artinya sudah pernah belajar? Belum? Coba dulu, nanti dulu ya. Ini semangat dulu yuk. Semangat. Semangat ya untuk hari ini ya. Diulang-ulang ya. Nah, penjumlahannya berulang-ulang. Bagaimana sih berulangnya? Ya, menyesuaikan dengan perkalian.
Ada 3 kantong apel, setiap kantong berisi 5 apel. Banyak apel seluruhnya dapat ditentukan dengan cara berikut. Sekarang ada 3 kantong masing-masing isinya 5, ditambahkan 5, ditambahkan 5, hasilnya adalah 15. Nah, kita lihat bersama bahwa ini adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama, yaitu bilangan 5. Nah, berapa kali kita menjumlahkan bilangan 5? 1. Bilangan yang dijumlahkan. Bilangan yang dijumlahkan adalah 5. Sekarang hasilnya berapa? 5 ditambah 5 hasilnya 10. 10 ditambah 5 lagi hasilnya 15. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Ingat, perkalian adalah penjumlahan bilangan yang sama. Lihat materi yang dari proyek ke mana? Sudah paham kalian? Iya, kalau sudah paham bagaimana perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Pinter. Iya, coba lihat. Ya, coba tadi yang di materi itu tadi berapa kali berapa? 3 kali. Iya, diulangi lagi 3 kali. Sama dengan berapa? Iya. Bu Guru, kemarin Mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabannya? Mari kita belajar. 3 kali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabannya? Ya, silakan taruh di meja. Nah, Bu Guru mau melanjutkan untuk soal ya. Kita menuju ke soal. Coba melatih kalian apakah sudah paham atau masih bingung. Nanti perlu ditanyakan kalau masih bingung ya. Jadi 5 ya, 1, 2. Ininya 5. 2. Ya 5. Iya, ditambah lagi berapa? Ya, terus 5. Sekarang ambil ini. Nih, berapa? 2. Betul apa tidak? 10 jawabannya semuanya anak-anak. Betul, iya. Ternyata sudah betul. Ayo tepuk tangannya mana? Sekarang yang perempuan ya. Satu lagi ya yang perempuan ya. Biar ada laki.
Jumlahkan. Bagikan soalnya terus bisa berkomunikasi sama temannya, tapi harusnya pakai pensil dia. Iya diisi. Ini kan contohnya. Sekarang ini tulis berapa cukupnya. Ayo, mau Riden apa Cici? Ayo tulis itu. Bergurus gitu berarti. Nah, sekarang coba pengen arsip pengen yuk. Pakai permen juga bisa, pakai kelereng juga bisa ya. Berarti kalau kalian nanti dilakukan di rumah, bisa menggunakan ide yang kalian punya di rumah. Ya, asalkan jumlahnya banyak sesuai dengan perkaliannya. Ya, berarti kesimpulannya perkalian adalah penjumlahan dengan apa?
Dengan angka yang sama. Iya, ya misalkan tadi di rumah kan bisa mengerjakan perkalian. Alat peraganya selain berulang sama saudara apa? Tangan, ya katanya tangan. Bisa apa kerja tangan? Kalian bisa. Ya, maka kalian sudah paham ya? Ada yang mau bertanya tentang perkalian penjumlahan yang berulang? Ada yang masih bingung? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk besok, kalian nanti akan melanjutkan ke pembagian. Nanti pembagian itu penjumlahan penjumlahan pengurangan berulang ya. Iya, sudah paham ya kalian ya? Gimana? Sudah capek? Apa? Mau kurang semangat? Semangat lagi, ayo bareng-bareng. Tepuk semangat. Ya, kasih lagu. Ya, oke. Sekarang berarti kalian nanti istirahat dulu. Setelah istirahat, nanti kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunur dan Bu Alfi, saya Suci Alifah sebagai 7 akan melakukan wawancara pasca observasi, di mana yang sudah saya lakukan tadi supervisi akademik bersama Bunur, dan ini nanti akan dipantau oleh saya Ibu Alfi Silaturahmi. Selamat pagi Mbak Alfi, Bu Alfi. Selamat pagi Bu Susi Arifah beserta rekan sejawatnya. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Sama-sama. Bu Nur, gimana nih? Saya mau bertanya ini. Tadi pagi setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajaran Bu Nur, menurut Bu Nur, apa nih perasaannya setelah saya observasi atau supervisi? Menurut saya, pendapat saya itu setelah diobservasi sama Bu Uci itu sangat menyenangkan dengan pendekatan diferensiasi, tapi saya masih perlu banyak belajar lagi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Menyenangkan ya Bu Nur? Iya, menyenangkan. Lalu apakah selama proses pembelajaran tadi Bu Nur merasa bahwa proses pembelajarannya itu sesuai dengan yang direncanakan? Sudah sangat sesuai dengan yang saya rencanakan dan sesuai dengan dari ada pendahuluan, inti dan penutup, dan dengan pendekatan diferensiasi. Lalu dapatkah Bu Nur menceritakan apa sih hal-hal yang menurut Mbak Nur itu yang belum memuaskan dari proses pembelajaran yang tadi berlangsung? Kalau yang memuaskan itu mungkin anaknya walaupun sudah aktif, tapi mereka dalam mengkondisikan anak saya itu belum semaksimal mungkin, karena anak kadang keaktifannya itu memang sangat berlebihan. Jadi untuk memaksimalkan pelajaran itu kadang siswa masih belum maksimal, materinya belum maksimal walaupun sudah aktif siswa ini. Oke, berarti anak itu masih belum bisa kita kondisikan. Lalu apa nih langkah ke depan supaya untuk memperbaiki seperti yang tadi saya sebutkan? Mungkin salah satunya siswanya perlu dikondisikan, itunya kelasnya, sehingga anaknya itu mau aktif, terus menyenangkan belajarnya, dan juga dengan pendekatan pembelajarannya juga
juga lebih menyenangkan buat anak sehingga merata untuk anak siswa. Oke, selain tadi yang disebutkan Bu Nur itu berarti kesulitan pada bimbingan, ada nggak nih yang mengalami siswa-siswa itu merasa kesulitan tidak nih? Iya, untuk kesulitannya siswa ada, salah satunya kemungkinan itu ya dengan angka yang banyak sehingga untuk penjumlahan berulangnya itu rada sulit. Karena membawa permainnya alat peraganya terbatas sehingga itu merasa kesulitan. Oke, itu yang tadi kesulitan tadi bahwa alatnya terbatas ya. Iya. Nanti mungkin kedepannya apa ini nanti setelah mengetahui tadi alat peraganya terbatas nih pada anak-anaknya. Sehingga anak perlu ini alat peraga yang lebih semaksimal mungkin biar supaya dengan menggunakan dengan sesuai dengan materinya. Jadi ini gitu alat peraga yang supaya anak-anak itu tidak merasa kesulitan. Alternatif lain Bu Nur barangkali Mungkin harus menggunakan ini ya pendekatan yang lain yang lebih kayaknya efektif untuk anak-anak. Saya mencari lagi perlu solusinya, cari lagi referensi yang lainnya. Ya, lebih efektif untuk anak-anak. Enggak cuma monoton di situ. Iya, maksudnya perlu mencoba metode-metode yang lain. Untuk pembelajaran berdiferensi ini tadi bagaimana nih tingkat ketercapaiannya pada level berapa kira-kira tadi? Lah untuk itu yang untuk soal kan belum dikelompok-kelompokkan itu. Iya, lah itu kesulitannya seperti itu, belum tahu anak yang dikelompokkan secara audio itu sih ya. Jadi akhirnya saya itu masih merasa kesulitan. Gitu. Belum mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya. Nanti kedepannya bagaimana nih? Harus sesuai dengan pengelompokan sesuai dengan minatnya. Jadi nanti nilai juga terarah. Luar biasa sekali nih tadi saya perhatikan alat peraganya juga sudah mendukung menurut saya. Juga pembelajarannya tadi ada audio visualnya juga, kemudian ada nyanyiannya juga, kemudian bentuk soal yang disajikan kepada anak juga saya perhatikan tadi. Anak ini loh yang sukanya pada menggambar visual. Ini cuma tadi merasa bahwa saya belum mengelompokkan, masih bisa semua ke depan. Tapi untuk secara keseluruhan kegiatan pembelajarannya sudah berpusat pada anak. Anak terlihat aktif, anak terlihat sesuai dengan usianya. Benar di sini saya lihat memang pembelajarannya sudah mengasihkan. Tinggal nanti kekurangan-kekurangannya tadi yang mana Bu Nur merasa bahwa mengkondisikan anak karena anak kelas 2 itu yang jelas mungkin akan mengalami kesulitan. Jadi nanti kemudian pada alat peraganya tadi terbatas. Dapat saya simpulkan jadi dari percakapan ini bahwa nanti akan memenuhi alat peraga supaya anak itu terakomodir, tidak terbatas gitu. Lalu komitmennya ini nanti setelah itu apa nih komitmen kedepannya nih? Perlu saya ini berarti dari kekurangan saya perlu saya istilahnya cari referensi dari sumber-sumber yang ada, misalkan dari YouTube, bisa dari yang lain, ya supaya kekurangannya bisa terpenuhi menjadi sebuah maksimalkan pembelajaran. Luar biasa sekali nih Bu Nur nih, guru muda, cantik dan anak-anaknya tadi terlihat senang dengan lagu-lagu itu. Bagus sekali tuh Bu Nur, lagu pertalian. Lagu-lagu itu tentang pertalian adalah penjumlahan berulang, itu luar biasa sekali Bu Nur. Oke, dapat saya simpulkan nih Bu Nur tadi perasaan Bu Nur setelah saya supervisi merasa senang dapat pengalaman baru nih. Kemudian merasa bahwa proses pembelajarannya sesuaikan yang direncanakan tadi belum sesuai
sesuai. Kalau saya tanya lagi, dari titik mana nih yang belum sesuai? Karena tadi dalam mengkondisikan anak saya masih kesulitan, mungkin karena tadi anak kelas rendah beraktif. Nanti langkah kedepannya saya akan lebih perhatikan lagi, maksudnya mana sih anak yang sering main, sering aktif sendiri, itu mungkin akan menjadi perhatian khusus. Kemudian pada alat peraganya tadi terbatas karena tadi jumlah permen juga dengan jumlah perkaliannya lebih dari jumlah permen yang dibawa anak-anak, sehingga nanti perlu dipersiapkan lagi. Mungkin alternatif yang lain selain permen bisa pakai sempoa atau pakai yang lain. iya bisa. Kemudian pada siswa tadi siswa kesulitan ketika menjumlahkan bilangan yang lebih lebih banyak. Dalam proses pembelajarannya Bunda nanti akan melakukan sudah pembelajaran berdiferensiasi, tapi tadi belum melakukan siswa, nanti akan melakukan siswa sesuai dengan minat atau gaya belajarnya ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu untuk mengembangkan kompetensinya lagi, akan mencari referensi lain supaya untuk menambah kompetensi ketika dalam pembelajaran, mencari metode atau pendekatan lain sesuai dengan tingkatan siswa nih. Jadi benar siswa kelas 2 ya. Oke, terima kasih Bu Nur atas waktunya observasi ini. Tadi tujuan untuk menggali kompetensi Bu Nur selaku guru yang tadi sudah saya supervisi atau saya observasi, dan saya mohon maaf nih atas segala kekurangannya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan untuk saya observasi, dan mudah-mudahan ke depan apa yang sudah Bu Nur tadi rencanakan bisa diaplikasikan sehingga pembelajarannya itu nanti bisa lebih menyenangkan dan berpusat pada anak. Saya akhiri untuk wawancara pasca observasi ini dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu PP atas kehadirannya. Monggo Bu Alwi. Ya Bu, ini sudah selesai pasca observasinya ya Bu? Iya. Mohon izin untuk diskusi dan rekan sejawatnya Ibu siapa nih Bu? Bunur. Oke, Bunur. Senang sekali saya bisa membersamai Bu Susi dan Bunur ketika kegiatan coaching pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini dilakukan setelah Bu Susi melakukan observasi ya Bu, sudah ya Bu ya? Sudah. Dan observasinya sudah dilakukan ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Dari yang tadi saya amati, Susi Alifa selaku coach sudah sangat baik dalam melakukan proses coaching kaitannya dengan diskusi atau observasi yang sudah dilaksanakan, sudah memberikan pertanyaan yang bobot dan menggali dari sendiri selaku coaching. Bunur akan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika pembelajaran. Biasa ya, sangat luar biasa sekali. Orientas sekali dalam berelasi, dalam menanyakan atau membuat kondisi yang ada coaching ini kemudian nyaman, menjawab pertanyaan dengan nyaman dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bunur bisa mencari solusi atas permasalahan. Dari saya cukup Bu. Ini aksi nyata yang sangat bagus dan
ke depan kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita sebagai pendidik dan pemimpin pembelajar. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Alfi dan tambahkannya. Jadi saya bisa akhiri nih pas wawancara pas observasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu Alfi. Sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi bakti pada